kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur untuk waktu ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama sekali lagi untuk mendengar firman-Mu. Biarlah dari Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami, Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, melihat dan menerima, dapatnya dengan iman juga yang Engkau kuatkan, kami dapat mempraktikkan segala firman yang kami dengar, khususnya dari buku ulangan ini. Serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan, daripada yang tua, yang paling tua sampai yang paling muda. Dapatnya sama-sama kami belajar, menerima dan mempraktikkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan lihat satu tajuk yang saya percaya itu sesuatu menjadi sekali lagi satu ulangan, seperti satu peringatan kepada kami, kepada kita, apakah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang umat Tuhan. Hidup seperti umat Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang mungkin dalam masyarakat ini banyak di antara kita kadang-kadang kita sudah lupa atas cara hidup kita sebagai seorang umat Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang memang daripada Nabi Bileam dia diupah, masih ingat dialah yang berada di keledai itu, di mana keledai yang dihantar, saya percaya dari Tuhan telah bercakap dengan dia. Ya, waktunya Bileam sebenarnya diupah untuk pergi mengkutuk orang Israel, tapi Tuhan yang menghalang dia, di mana dia daripada mengkutuk, dia memberi pekat kepada ucapkan pekat kepada orang-orang Israel. Jadi daripada ucapannya itu, dia pernah katakan bangsa ini diam tersendiri. Dia tidak mau dihidung di antara bangsa-bangsa kafir. Itu dari Bilangan pasal 23 ayat ke-9. Jadi dari sini kita sudah tahu, dari panggilan Abraham pun dia keluar dari kampungnya dan ke Mesir. Itu semuanya orang Israel sebenarnya diharapkan menjadi orang yang diasingkan. Maksudnya jadi orang yang kudus. Bukannya kerana mereka lebih baik daripada bangsa lain, tetapi kerana mereka ini berbeza. Mereka adalah umat pilihan Allah, dan Allah telah memerintah Abraham untuk meninggalkan Ur dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkannya kepadanya. Dan waktu Abraham meninggalkan tanah itu dan pergi ke Mesir sebab keburuan, dia mau pergi sana untuk minta tolong, tapi Tuhan yang mengajar dia. Jadi sepanjang sejarah ini Tuhan mau mereka diasingkan ke tempat yang Tuhan sendiri telah tujukan kepada mereka. Dan dari sanalah kita boleh lihat waktunya Israel mempertahankan, melakukan dan juga mereka taat kepada firman Tuhan, adapun hukum-hukum Allah, dan berusaha untuk menyenangkan dia. Sentiasa mereka berhasil, mereka ada kemenangan. Dan waktunya kalau mereka berkompromi dengan bangsa-bangsa lain dan menyembah berhala-berhala mereka, ini pastinya ada kegagalan dan juga satu kekalahan dalam peperangan. Sentiasa kalau mereka ikut Tuhan, mereka tetap diasingkan, mereka mencapai satu kejayaan, sukseslah. Jadi di sini kita boleh lihat, kita tidak seharusnya mengasingkan diri dari dunia, sebab Tuhan Yesus sendiri pun sudah kita menjadi garam dan juga terang kepada dunia ini. Jadi kalau kita asingkan begitu, macam mana kita mau menjadi pengaruh seperti garam dan juga terang kepada dunia ini? Sebab sentiasa dunia ini memerlukan kesaksian, memerlukan pelayanan kita, supaya kita tetap membawa orang terima Yesus. Jadi kita bekerja sama dengan orang-orang yang berbeza pada masa yang berlainan, dengan alasan yang berbeza, tetapi kita harus berhati-hati tidak mengkompromi ataupun melepaskan kesaksian kita untuk Kristus. Ya, kita memberapalkan banyak perkara itu untuk kebaikan manusia, adapun perkara lain sebab kita ini seorang warga negara dan pekerja. Tetapi apapun dari semua ini,
apa yang kita lakukan, ingat, kita berusaha melakukannya untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi, kalau kita lihat kembali di sini, apa maksud diasingkan? Kalau kita mau diasingkan, waktu yang sama, kita tidak boleh tinggalkan dunia ini. Kita mau belajar, sebab itunya satu kehidupan yang harus dilakukan, ataupun cara hidup yang harus ada pada setiap umat Tuhan. Itunya pelajaran yang kita akan belajar bersama hari ini. Amin. Nah, jadi apa artinya dipisahkan ataupun diasingkan? Okay? Pertama, kita mau lihat dia diasingkan bermaksud masa depan yang terjamin. Kalau seorang itu tidak diasingkan, adalah dia sentiasa berkompromi, dia terpengaruh, ataupun dia sendiri pun akan menjadi kotor. Ada satu peribahasa Cina, dia mengatakan itu lotus bah. Kalau dia keluar daripada tanah, tapi dia tidak menjadi kotor, dia tetap bersih, dia tetap cantik. 出淤泥而不染，观清人而不妖。Walaupun dia dari keadaan tanah liat ataupun di air begitu, tapi dia tetap menjadi satu tumbuhan yang cantik dan tidak kotor. Saya rasa ini kita boleh faham diasingkan itu, khususnya dalam sekarang MCO ini. Apa maksud itu social distancing? Penjarakan sosial. Kalau kita berada bersama-sama, tapi kita diasingkan. Antara diasingkan dengan cardboard kah, dengan apapun kah, ataupun 1 meter kah, kita diasingkan. Nanti kalau waktunya gereja dibuka kembali, kita duduk di satu kerusi panjang tu, pew yang sama, tapi tidak boleh ada sentuhan. Sekarang kita ada persekutuan bersama-sama di kelompok sel kah, ataupun di latihan pemuritan kah, ataupun ada meeting kah, tapi kita diasingkan daripada screen komputer ataupun screen handphone. Kita macam sama tapi diasingkan. Itu maksudnya. Maksudnya kita ada sesuatu yang sama, in common. Kita memiliki sesuatu yang sama, kita menikmati sesuatu yang sama, seperti udara sama-sama kita ada, keterangan sama-sama kita ada, banyak benda jalan raya kita sama-sama ada. Tetapi kita tidak boleh berkongsi bersama-sama atas iman kita, atas kepercayaan kita, atas cara kita fikir, atas karakter kita, cara hidup kita, dari segi percakapan kita dengan dunia-dunia, kalau Alkitab katakan bangsa-bangsa kafir. Kita tidak boleh berkongsi antara yang tidak percaya dengan yang percaya. Ini adalah seperti satu warga negara kerajaan Tuhan berlawan dengan satu warga negara kerajaan duniawi. Kita sama, tetap tinggal di atas bumi ini, tapi diasingkan dari segi apa yang saya katakan tadi. Jadi ini, kalau kita dapat diasingkan, itu akan menjamin satu masa depan yang baik. Di Ulangan pasal 7 ayat 1 hingga 6. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya, dan dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka galah. Maka haluslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengatakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin kepada anak-anak laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anak-anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimbang daripadamu, sehingga mereka beribadah kepada Allahmu. Maka muka Tuhan akan bangkit berhadap kamu, dan dia akan memusnahkan engkau dengan segera. Jadi ini kita boleh lihat Tuhan mau kita jangan
seperti ini, jangan membuat perjanjian dengan mereka. Janganlah mengawin dengan mereka. Ini semuanya akan memastikan bahawa kalau kita buat begitu, generasi seterusnya akan musnah, akan hilang. Untuk menjamin adanya harapan bagi kita sendiri dan juga untuk generasi-generasi seterusnya, semuanya ini harus dihapuskan. Allah mengatakan juga, dia katakan di ayat kelima, tetapi beginilah kamu melakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tuku-tuku berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Perkataan kudus tu maksudnya diasingkan untuk Tuhan. Dia miliknya Tuhan. Jadi kita ni harus mengikut cara hidup yang di mana akan memenuhi ataupun mengenapi tujuan itu. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau kita buat begitu, segala bangsa di atas muka bumi akan menjadi umat kesayangannya. Ini maksudnya satu jaminan bahawa kalau kita diasingkan miliknya Tuhan, pastinya ada harapan. Tapi kalau kita berkompromi, waktu yang sama kita juga menyembah Tuhan-Tuhan ataupun pahala-pahala yang lain itu, ia akan menyebabkan kita bahawa Tuhan mukanya akan tiba di dalam keadaan hidup kita. Okay? Ini saya percaya satu amaran bagi kita semua. Sebab Tuhan kalau dia pilih kita, dia mau kita hidup seperti dia. Seperti umatnya. Seperti kita ni bapa, kita mau juga anak-anak hidup seperti kita. Di mana nama keluarga itu. Sebab ini kita milik sebagai keluarga ini. Jadi kita harus hidupnya ada caranya begitu. Apalagi kalau ikut suku, ikut bangsa, kita harus memelihara identiti ataupun posisi kita sebagainya seorang yang dipilih oleh Allah. Amin. Kalau begitu, kita mungkin akan tanya juga macam mana kita akan belajar dari siapa? Lihat teladan daripada Yesus. Yesus kalau ikut Ibrani pasal 7 ayat 26, nah, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, iaitu saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah daripada orang-orang dosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jadi ini kita boleh lihat, dia bukan bermaksud dia langsung diasingkan, terpisah daripada orang dosa. Kita tahu Yesus yang dikatakan di sini, dia makan dengan mereka, dia mungkin bercakap dengan mereka, mungkin dia pasti dia sentuh mereka, dia ada persekutuan dengan mereka, dia menyembuhkan mereka. Jadi semua ini kita boleh lihat Yesus melakukan banyak sentuhan hubungannya dengan orang berdosa, tapi dia asingkan diri, bukannya kepada pribadi itu, tapi kepada daripada dosanya itu. Kita ada sesuatu yang sama, tapi tidak boleh kongsi. Saya tidak nyatakan bahawa kau orang berdosa, orang itu berdosa, saya bilang okey, tak apa, saya mengasihi kamu. Jadi saya akan mensetujui perbuatan dosanya. Tidak. Kita mengasihi orang itu, tapi kita tidak boleh berkompromi atas perbuatan dosanya. Amin. Apa sih orang yang datang ke gereja seperti kita dulu, orang berdosa, gereja akan buka pintu dan menyambut mereka. Tapi pada waktu yang sama, kita tidak boleh bersetuju dengan perbuatan mereka. Amin. Saya harap kita faham dengan ini. Seperti seorang pastor yang saya kenal, di mana waktu itu dia mengatakan, dia berkongsi, dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi membuat penginjilan di mana? Di pub, di diskotek, di dulu kampung saya, bukan kampung lah, Pandai yang saya berasal, yang Tawau, di Tawau. Dia bilang dia mau masuk ke pub itu, ke diskotek itu, untuk menginjili orang-orang yang di dalam. Dia rasa ada panggilan Tuhan. Tapi waktu itu ya kita pun agak khawatir, tapi waktu yang sama berdoalah tapi memang bersyukur sebab dia masuk ke dalam tak lama, tidak begitu lama, sekejap saja dia mulai terpengaruh sudah.
puji Tuhan kita tahu, kami waktu itu tahu dan menarik dia keluar dan menghentikan penginjilannya di diskotek tu. Kalau tidak mungkin sekarang dia jadi DJ di dalam sudah. Tidak senang. Kita boleh buat penginjilan, tapi kita harus asingkan diri daripada perbuatan dosa itu. Jadi, 2 Korintus pasal 6 ayat 14 hingga 18 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab bersama apakah terdapat antara kebenaran dan ketuhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bersamaan apakah yang terdapat di antara Kristus dengan Belial? Maka apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Kerana kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu daripada antara mereka dan pisahkan dirimu daripada mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anakku dan laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sememangnya gunakan ayat ini untuk memberi counseling kepada orang yang mau berpacaran ataupun yang mau kahwin, sebab orang yang tidak seimbang iman mereka, kita tidak boleh berseimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ini perkara asal tak seimbang ini adalah satu kok yang diletakkan di atas binatang, terutamanya kalau lembu, mereka untuk mau mengenjangkan, membaja tanah ataupun ladang. Jadi kita tidak boleh simpan satu lembu ataupun dengan keledai, lembu dengan kuda, lembu dengan kambing, ataupun lembu dengan anjing. Pasti tidak boleh. Sebab kalau kau buat begitu, akhirnya kau lihat pasti sengit itu cara mereka membaja ladang itu. Jadi ini bermaksud hanya orang yang sama imannya dapat disimpan kuk yang sama untuk berjalan, bekerja dan berusaha apa yang terbaik, dan hasilnya pastinya sesuatu yang memuaskan. Kalau yang tidak percaya dengan tidak percaya, seperti katakan di sini, terang dengan gelap, kebenaran dan ketuhanan, Kristus dengan Belial. Orang yang percaya dan tidak orang percaya itu ada bahagian yang sama, khususnya daripada dosa itu. Jadi kita harus berhati-hati. Di sini bukan mengatakan kita langsung asingkan dengan orang-orang yang tidak percaya dan hanya hidup dengan orang-orang percaya. Apa yang kita boleh lakukan waktunya kita masih berada di dunia ini, kita harus pastikan bahwa kita tidak mengkompromi, melibatkan diri dengan cara hidup dunia ini. Kita harus asingkan itu supaya kita dapat menjamin satu harapan yang baik, masa hadapan yang baik untuk generasi-generasi seterusnya. Amin. Tanpanya perasingan ini, kita tidak akan tahu kekudusannya Allah. Orang yang tidak tahu kekudusan Allah, dia tidak dapat hidup dengan kudus. Dan orang yang tidak dapat hidup dengan kudus, dia tidak dapat bahagian dalam menerima satu masa depan yang akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Poin yang kedua adalah diasingkan bermaksud berkat. Saya percaya ini yang sentiasa kita tunggu-tunggukan, yang menanti-nantikan berkatnya daripada Tuhan. Kalau kita lihat di Ulangan pasal 7 ayat 11 hingga 16, jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan, dan akan terjadi kerana kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya ke tangan sumpah kepada nenek moyangmu. Dia akan mengasihi engkau. Wah, itu satunya daripada Tuhan. Dia akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Dia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu,
anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki dan perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah kecerakan yang kau kena di Mesir akan ditimpangnya kepadamu. Tetapi dia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus menenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jadi sini memang sangat nyata kalau kita lakukan apa saja yang Tuhan mau, di mana dia akan memberkati. Berkat daripada Tuhan secara daripada Allah, berkat daripada secara hasil daripada menjadi banyak, daripada sumber, daripada apa yang kita perlu setiap hari, daripada satu berkat yang sangat unik, dan juga kesihatan pun dia akan berkat. Memang kalau kita tahu, kalau kita diasingkan di bawah Tuhan, dan sememangnya berkat yang daripada dia sentiasa akan dicurahkan, dan dia sentiasanya pasti sesuatu yang berkelimpahan. Tuhan Yesus katakan dia akan memberi hidup yang berkelimpahan. Amin. Tuhan tidak akan biarkan anaknya yang memang hidup seperti seorang umat Allah yang diasingkan itu. Sentiasa dia akan menjaga. Saya masih ingat dulu kecil, saya faham apa maksud itu. Kalau waktunya saya diasingkan, sebab keluarga saya ada 5 adik-beradik, jadi sentiasa dulu lain dengan sekarang. Sebab sekarang orang tu tiap-tiap hari dia boleh makan paha ayam. Dulu kalau kita mungkin 1 bulan, sebab dulu kan kita pai-pai begitu kan. Jadi kalau mau ada mau makan ayam, tunggu kalau ada satu perayaan. Jadi mungkin 1 bulan ada 1 kali, ada pun 2 kali. Dan setiap kali, kau tahulah, ayam dibuat itu kadang kita mau jimat juga tinggal 1 paha saja. Semua orang 5 pun mau rebut, mau makan paha itu. Jadi mama harus buat satu jadual di mana mungkin kali ini kau makan, lepas tu kau harus ikut giliranmu, lepas 4 yang lain makan baru giliranmu kembali. Jadi sangat-sangat berharga kalau kita makan paha ayam itu. Jadi apa yang saya rasakan, berkat yang satu kebaikan kalau diasingkan adalah waktunya kalau mama pergi ke pasar, saya saja yang ikut. Sebab yang lain tidak mau. Mungkin mereka mau belanja ke apakah. Kalau itu mama ke pasar, 1 kali ke pasar mau beli banyak. Dari sini satu tempat jalan kali jauh tu, mana ada kereta begitu. Ataupun macam hari ini kita mau apa saja boleh keluar beli. Dulu tidak. Kalau 1 kali beli tu beli banyak. Dan tiap-tiap kali kalau ikut dia, saya rasa diberkati. Kenapa? Dia lepas dia beli sayur, dia akan pergi ke satu tempatnya di mana tempat tu dia jual daging lah, jual daging ke, jual babi ke. Jadi sentiasa ke tempat tu. Ini orang nampak saya sebab 1 orang ikut mama, dia kan kenal sangat dekat. Mereka tahu tu, sampai dia boleh panggil saya Awun. Setiap kali dia nampak saya, dia pasti kasih saya 1 ketul casau. Dia akan bungkus dengan 1 kertas dengan baik-baik semacam itu, aiskrim begitu. Saya ambil langsung makan. Saya rasa dia boleh bagi saya sebab saya 1 orang. Bayangkan kalau saya 5 orang bersama-sama dengan adik-adik, dia pun rasa mau segan mau bagi siapa? Kalau dia bagi, dia pun rugi juga. Kalau saya 1 orang, okey, dia bagi saya. Mungkin itulah tiap-tiap kali makan itu sampai saya besar begini sekarang. Dan habis itu, mama pasti akan pergi makan. Dia pergi ke mana? Dia makan di gerai ini yang jual ini mi kari, bihun kari. Bihun karinya
satu mangkuk yang besar, bagi saya lah, waktu kan itu saya kecil, mangkuk yang besar, dan juga itu tahu pok, dua di sana. 50 sen siap dulu, dan sentiasa mama pasti, dan saya tidak perlu kongsi dengan yang lain. Saya tidak perlu, sebab kalau ada dua orang pasti mama, sebab bukan banyak wang kan, dia beri satu, ya kongsi sama-sama. Tapi kalau saya satu orang di sana, hei, aku siap, saya makan satu mangkok. Itu berkat. Mungkin kau lihat ini bukan satu perumpamaan yang baik. Mana boleh begitu kan, kita harus adik-beradik, kasih sayang. Tapi saya tahu apa maksudnya kalau waktu itu saya sendiri saja, saya diasingkan. Itu pekatnya akan lebih. Kita hari ini kalau diasingkan, tidak campur aduk dengan dunia ini, kita miliknya Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Jadi itulah, kalau kita diasingkan, itu pemaksud pekat daripada Tuhan. 3 pekat yang saya akan kongsikan di sini. Memang banyak sekali di Alkitab. Hanya 3 siap saya kongsikan. Saya percaya ini sangat penting bagi kita buat waktu ini. Pertama, Mazmur pasal 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ini maksudnya orang yang Yesus, yang Tuhan dia pilih, maksudnya dia diasingkan miliknya Tuhan. Waktunya kita berseru kepadanya, Tuhan akan mendengar. Ini tentang doa. Doa kita akan didengar. Apalagi kalau dijawab. Walaupun kadang-kadang mungkin jawaban itu bukan yang kita mau, tapi Tuhan akan menjawab, mendengar doa kita. Itunya berkat yang pertama. Kedua, saya kongsikan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 hingga 5. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh Allah, pasal roh yang ada di dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan mereka mendengarkan mereka. Amin. Siapa yang dipilih oleh yang berasal dan miliknya Tuhan, pastinya kita akan mengalami satu kemenangan. Kemenangan atas apapun. Tuhan akan memberi kuasa, memberi kebijaksanaan, memberi kita arahan dan sebagainya, supaya kita dapat menantangi apa saja cabaran, halangan ataupun kesukaran di depan kita. Amin. Ini janjinya Tuhan. Kalau kita sentiasa, bayangkan, kita sentiasa diasingkan dan berada dalam Tuhan, kita hidup yang seperti menyenangkan Tuhan, pastinya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Amin. Ya. Ketiga, Roma pasal 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, kita membauri budi kita, sampainya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Orang yang diasingkan bagi Allah, dia sentiasa tahu apakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Orang yang demikian, dia tahu, dia tidak akan sesat. Sebab dia tahu apakah kehendak Allah. Dan sentiasa orang yang melakukan kehendak Allah, pastinya dia diberkati. Sebab dia tidak sesat, dia tidak mengingkari, dia tidak membelot, dia sentiasa taat dan melakukan kehendak Allah. Itu pun sebab dia tahu apakah kehendak Allah. Jadi inilah berkat yang saya mau kongsikan kalau seorang itu diasingkan. Hari ini kita mau tanya, apakah sesuatu dalam hidup kita yang kita harus mengasingkan diri daripada benda, perkara ataupun orang itu, supaya kita ini sentiasa berada di dalam Allah, yang akan menjamin masa depan yang baik dan juga adanya berkat daripada Allah. Saya mendorong kita semua, ya, memang kadang-kadang sebab kita banyak sebab hubungan, ataupun kita bilang okey mah, terutama kalau soalnya kahwin, ya, kita mungkin kata okey mah, saya kahwin dulu, dapat tu, saya ada yakin, ada iman bahawa nanti dia akan percaya Yesus. Ya, memang, tapi kejayaannya kurang sekali.
saudara-saudari. Sentiasa orang yang cakap begitu, akhirnya dia sendiri akan menjadi penyembah Allah orang itu. Dan dia akan hilang daripada ketaatannya, kekudusannya kepada Allah kita ini. Jadi saya mendorong bagi itu khususnya untuk muda-mudi, janganlah sekali kala di mana kita berkompromi kepada dunia ini daripada hubungan. Jangan sebab okey saya mengasihi itu bah. Tapi kalau dia iman yang berbeza, jangan. Banyak lagi, ramai lagi di mana di luar tu yang lain yang Tuhan sediakan. Amin. Jangan membuat diri berkompromi atas perkara itu. Daripada tabiat-tabiat yang tidak baik sekarang, apa yang kita harus asingkan, mungkin handphone kita, mungkin TV kita. Okay? Kadang-kadang kita lihat apa maksud perasingan itu adalah kalau waktu yang kita beri kepada Tuhan ataupun perhatian yang kita beri kepada Tuhan adalah kurang daripada perhatian ataupun apa saja yang kita berikan kepada perkara-perkara tadi. Kita punya handphone, kita punya TV, ia akan menjadi sesuatu yang tidak betul. Sebab kalau kita milik Tuhan, Tuhan mau kita melakukan apa yang menyenangkan Dia. Kita tidak boleh campur adukan semua. Ada sesuatu yang harus diasingkan. Apakah itu, saudara-saudari? Kalau ia sesuatu yang telah membuat kita berkompromi sampainya kita hilang caranya hidup yang diasingkan itu menjadi seorang umat Allah, kita harus segera bertobat dan mengasingkan diri daripada itu. Amin. Saya berdoa supaya Tuhan akan memberi kebijaksanaan dan adanya belas kasihan daripada, ada juga kekuatan daripada Dia. Dari Roh Kudusnya kita tahu macam mana kita mengasingkan diri dari semua yang itu, supaya kita akan menjadi betul-betul orang bilang umatnya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur sebab berkat-Mu yang begitu besar dan juga berkelimpahan dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, kami akan pastikan diri supaya sentiasa dalam perasingan ini. Kami tidak mau berkompromi kepada dunia ini, tapi kami akan diasingkan dan menyenangkan Tuhan dengan cara hidup sebagai seorang umat Allah. Tuhan, berkatilah kami dalam perkongsian sebentar nanti. Kami akan berbincang bersama-sama dan dengan ikhlas kami dapat lakukan pengakuan supaya kami dapat bertobat dan mengasingkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik itu. Ajarlah kami Tuhan, terus memberkati kami dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Sentiasa kami akan menolak apa yang tidak menyenangkan dan bukannya milik kepada Allah. Serahkan semua ini Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.